Berapa? Ini Pak. Bilang sekarang siapa? Yuk. Oh, Mas. Allah, Pak. Ya. Allah. Banget ini. Kau nih baik kau. Nah, Mbah. Tadi saya dari atas Bukit Nircahya. Tadi saya malah bertemu dengan Kanjeng Sunan Kalijaga. Dan sekarang beliau sedang menunggu Mas Bobo. Mas ditunggu, Mas. Ya, ini gimana ya? Yang Arya Nganing. Ya, ketika ujian terakhir nih kok begitu berhasil. Tapi ini ujian gue. siap yang bajunya dipakai pas ya. Oke. Sampai kena kesun ya, kemarin sih apa? Siap yang. Ngapa enggak nyampe sendirian? Orang tuh aneh po. Banget sih, kok gak punya WA-nya kan anak kok. Iya nanti tak kasih WA yang Apa banget Dimin ketemu WA yang. Ampun yang. Lo kok orang kemutan bocah asli ku sopo? Iya ya. Kan gremenan banget timin ke kok pak. Ya nggak kesun baik, nggak simis awe kelam iki ya mbah. Ya betul. Keun ya. Iya Mbah. Mbah sama Mbah ngomong Mbah ini. Mat teman ya Mbah. Mat gak Mbah? Mat banget. Mat banget. Berarti ini saya harus ke sana, yang. Betul. Saya harus menyelesaikan ini karena ini ujian terakhir saya, yang. Sama Mbah Wongso ini. Ya. Sama Yoga, sama Arya. Terus sesuai dengan apa yang jenengan tadi katakan kepada saya, yang bahwasanya mungkin ini adalah ujian tentang kemakrifatan seperti itu ya. Siap, insyaallah. Jadi kamu ketemu di mana Mbak? Mbak. Tadi saya juga diuji sama Kanjeng Sunan Kalijaga tentang keadilan, dan beliau sekarang menunggu dengan juga akan diberi ujian yang lebih berat daripada saya katanya. Kira-kira saya bisa melewati nggak? Ya. Bisa kok. Betul bisa. Yang penting ada tuh. Siap. Coba izinnya. Hati ada kok. Siap. Bang Adimin mau saling ya. apa yang ini? Ya. Halo ya. Ya. Biasaan banget ya. Ini Bang Adimin mau mendampingi kita nggak, Mbah? Mendampingi ini nggak, Mbah? Ya, pasti kita dampingin kok. Kita dampingin dari jauh. Alhamdulillah. Ya gue putune nyong, jemaah hari pusaka bismillah. Coba kelalen. Oh nggih, siap yang. Siap. Oke yang. Ya udah yang, saya pamit, saya izin ke sana yang. Ya udah yang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allahumma. Arahnya bukunya kemana ya? Mana Mbah? Buku Nircahya mana? Naik ke sana. Naik lagi Mas. Jadi tadi ngobrol panjang lebar sama Adimin ya. Itu tadi ngobrolin apa dengan Mas? Ngobrol tentang apa? Ini memang saya mau diuji oleh beliau dan kayak jaga Mbak. Berarti bilang udah dikasih tahu ke Mbak yang ngajimin. Sudah. Setelah saya tadi ngobrol sama Pangeran, saya matiin sebentar dulu. Ngobrol sama Pangeran, Pak. Alhamdulillah saya dapat informasi juga dari Al-Namir Al-Hakim. Sang raja sudah menyerahkan tahtanya, Pak. Dan sang raja sekarang sudah dihukum bersama Perdana Menteri serta pejabat yang ada di sana. Seperti itu. Terus kamu tadi diuji gimana Pak? Ya alhamdulillah sih saya
katanya berhasil melewati ujian tersebut. Alhamdulillah. Terus tadi juga saya sempat melawan diri saya sendiri lagi. 2 kali. Saya dibanding-bandingkan dengan jenengan. Wah, Katanya menurut dia itu saya ibaratnya itu kasarannya ngapain mau jadi hanya menjadi pendamping Probo. Tapi alhamdulillah saya jawab dengan ya keyakinan saya. siap, paham kamu, Mbak. Oke, teman-teman. Nanti kita sambung lagi kalau kita sudah naik ke atas ya. Jadi untuk mempersingkat waktu. Alhamdulillah ini Kanjeng Sunan sudah langsung hadir dan ini sedang berkomunikasi dengan Mas Probo. Perjalananmu selama ini telah membawamu ke titik ini. Namun, sebelum kau melangkah lebih jauh, aku ingin mengujimu dengan sesuatu yang lebih dalam. Aku ingin melihat sejauh mana pemahamanmu tentang hakikat hidup dan tujuan perjalanan ini. Saya siap untuk diuji dan semua. Baiklah. Aku akan mengujimu dengan sebuah pertanyaan yang sederhana. Tetapi jawabannya akan menentukan seberapa jauh pemahamanmu tentang makna kehidupan. Siap. Insya Allah. Siapkah kau menjawab pertanyaanku, Probo? Insya Allah, Yang Sunan. Dengarkan baik-baik. Probo, apakah kau benar-benar mengetahui siapa dirimu? Kanjeng Sunan, jika kau bertanya siapakah diriku, maka aku adalah sebutir debu di tengah luasnya alam semesta. Aku adalah hamba yang diciptakan dari tanah, diberi ruh olehnya, lalu diberi kehidupan yang fana. Aku bukan siapa-siapa, tetapi aku juga bukan tanpa. Aku bukan raja, aku bukan wali. Aku bukan seorang yang tinggi derajatnya, tapi aku juga bukan sekedar tubuh yang akan hilang di telan waktu. Mohon maaf sekali, Kanjeng Sunan. Aku adalah perjalanan, aku adalah pencarian, aku adalah jiwa yang sedang menuju kepadanya. Aku bukan yang terbaik, tetapi aku juga bukan yang terburuk. Aku hanyalah seorang yang melakukan suatu amanah untuk mencari kebenaran. Meski terkadang aku tersandung dan jatuh, tetapi aku selalu bangkit. Aku adalah seorang yang sadar bahwa aku tidak memiliki apa-apa, bahkan diriku sendiri bukanlah milikku, karena segala sesuatunya hanya milik Allah. Jadi, jika Yang Sunan bertanya siapa aku, maka aku adalah hamba Allah yang sedang belajar mengenal Tuhan. Bagus. Kau memahami bahwa dirimu bukanlah sesuatu yang besar, tetapi juga bukan sesuatu yang kecil. Kau memahami bahwa hakikat diri bukanlah tentang siapa kau di dunia ini, Probo. Tetapi tentang bagaimana kau mengenal Tuhanmu. Iya, Yang Sunan. Saya masih belajar, Yang Sunan. Tetapi saya akan terus mencari hakikat itu sampai akhir hayat saya. Baik, Probo. Kalau begitu, aku akan mengujimu dengan sesuatu yang lebih sulit. Aku ingin melihat apakah pemahamanmu hanya di lisan
atau juga telah meresap ke dalam jiwamu? Saya siap, Kanjeng Sunan. Ropo, jika segala sesuatu berasal dari Allah, lalu kembali kepada Allah. Jika semua takdir sudah ditentukan, lalu mengapa manusia masih harus berusaha? Jika segalanya telah tertulis di Lauhul Mahfuz, apakah manusia masih memiliki kehendak bebas? Dan jika Tuhan Maha mengetahui, lalu untuk apa ujian diberikan? Mohon maaf, Kanjeng Sunan. Pertanyaanmu adalah pertanyaan yang telah diajukan sejak zaman para nabi. Pertanyaan tentang takdir, usaha, dan ujian adalah sesuatu yang seiring membuat manusia bingung, tetapi aku akan menjawabnya dengan penuh perumpamaan. Mohon maaf, Yang Sunan. Bayangkan seorang petani yang memiliki ladang. Ia tahu bahwa rezeki datang dari Allah, tetapi ia tetap mencangkul tanahnya. Ia tahu bahwa hujan turun atas kehendaknya, tapi ia tetap menyiram tanamannya. Ia tahu bahwa segalanya telah ditentukan, tetapi ia tetap bekerja keras untuk panennya. Mengapa? Karena ia tahu bahwa meskipun takdir telah ditulis, tetapi usahanya adalah bagian dari perjalanan itu. Allah tidak menilai hasil akhirnya, tetapi menilai bagaimana kita berjalan dalam takdir yang telah ditetapkan. Tentang kehendak bebas, kita memang diciptakan dalam ketentuannya, tetapi kita juga diberi pilihan agar kita lebih memahaminya. Allah tidak memaksa kita untuk menjadi baik atau buruk, tetapi Ia memberi kita jalan, memberi kita akal untuk memilihnya. Takdir itu ibarat sebuah sungai, Yang Sunan. Allah telah menentukan kemana sungai itu mengalir, tetapi manusia diberi kebebasan apakah ia akan melawan arus, mengikuti arus atau menepi. Jadi manusia tetap memilih kehendak meskipun ia berada dalam takdir yang telah ditentukan. Jawaban yang menarik, Propo. Yeah. Iya. Kau menjawab dengan benar. Saya lanjutkan, Eyang. Dan tentang ujian, mengapa Tuhan menguji manusia padahal Dia sudah tahu segalanya? Mungkin jawabannya sederhana, Yang Sunan. Ujian bukan untuk Tuhan, ujian adalah untuk manusia sendiri. Allah tidak membutuhkan bukti apakah kita beriman atau tidak, karena Dia Maha mengetahui. Tetapi kita sendiri yang membutuhkan ujian agar kita bisa melihat sejauh mana keimanan kita. Tanpa ujian, kita tidak akan pernah tahu seberapa kuat hati kita, seberapa sabar kita, seberapa jauh kita berserah kepadanya. Jadi, Tuan, mohon maaf, jadi Yang Sunan, apakah jawaban saya salah? Jawabanmu benar,
Probo, ujian adalah cermin bagi kita sendiri. Allah sudah tahu apakah kita akan lulus atau gagal. Tetapi kita yang belum mengetahuinya. Maka ujian itu diberikan agar kita sendiri yang melihat siapa diri kita sebenarnya. Alhamdulillah. Probo, kau telah menjawab pertanyaan ini dengan indah. Dan aku tahu bahwa tidak hanya aku yang mendengar jawabanmu ini. La haula wala Tetapi quwata illa billah. banyak orang yang kini sedang menyaksikanmu. Iya, Yang Sunan. Saya tidak hanya berbicara untuk diri saya sendiri, tetapi untuk siapapun yang mendengarkan perjalanan ini. Maka biarlah mereka merenungkan setiap kata yang telah saya ucapkan. Apakah diizinkan? Ya. Dan sekarang bersiaplah, karena ujianmu yang sesungguhnya baru akan dimulai. Insya Allah, Yang. Aku akan memberikan sedikit. Mungkin ini akan bermanfaat untuk kalian semua. Nggih, Yang Sunan. Probo Nggih, Yang. dan juga Yoga. Nggih, Yang. Setelah menyaksikan perjalanan kalian, setelah mendengar bagaimana kalian menjawab pertanyaan-pertanyaanku, aku semakin yakin kalian memang pantas menerima amanah pusaka Bismillah. Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Pusaka Bismillah. Wahai Probo, Yoga, dan semuanya, ketahuilah bahwa pusaka Bismillah bukanlah sekedar pusaka, bukan sekedar peninggalan para wali atau raja-raja terdahulu. Ia bukan benda mati, ia bukan sekedar batu atau logam. Pusaka Bismillah adalah pancaran cahaya dari kalimat pertama yang diucapkan oleh semesta ini. Subhanallah. Alhamdulillah, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim adalah kalimat yang menjadi permulaan segala sesuatu. Ia adalah pembuka, ia adalah penjaga, dan ia adalah sumber rahmat. Nggih, Yang. Maka ketahuilah, saat kalian memegang pusaka Bismillah, kalian tidak hanya memegang sesuatu yang memiliki kekuatan, tetapi kalian memegang sesuatu yang berasal dari rahmatnya. Nggih, Yang. Cahaya pusaka Bismillah tidak akan pernah redup, karena ia adalah cahaya ketenangan. Ia bukan pedang yang menghunus, ia bukan senjata yang melukai, tetapi ia adalah cahaya yang menenangkan jiwa-jiwa yang gundah. Barang siapa yang dekat dengannya, La haula wala quwata illa billah. maka hatinya akan selalu tentram. Dan barang siapa yang menyebut namanya dengan keyakinan, maka langit dan bumi akan bersaksi atas keimanannya. La haula wala quwata Wahai illa billah.
cucu-cucuku semua yang ada di muka bumi ini, ketahuilah, orang-orang sering mengira bahwa kekuatan berasal dari tenaga, dari pedang, dari mantra-mantra, atau dari kebesaran dunia. Tetapi sesungguhnya kekuatan terbesar ada pada ketenangan hati. Pusaka Bismillah bukanlah pusaka untuk menunjukkan kehebatan. Ia bukan pusaka yang harus diperlihatkan. Ia adalah pusaka yang menyatu dengan batin, dengan hati, dan dengan keikhlasan. Banyak orang yang mencari keajaiban di luar dirinya. Mereka mencari batu bertuah, mencari benda pusaka, mencari ilmu kesaktian. Tapi mereka lupa bahwa Bismillah sendiri adalah keajaiban yang telah diberikan kepada manusia. Banyak yang mengira bahwa orang-orang yang kuat adalah mereka yang memiliki kesaktian. Tetapi sesungguhnya orang yang benar-benar kuat adalah mereka yang hatinya selalu menyebut namanya dalam segala keadaan. Orang yang mengamalkan pusaka Bismillah akan merasakan kekuatan yang tidak terlihat oleh mata. Ia akan merasakan ketenangan saat semua orang gundah. Ia akan tetap tegak saat semua orang runtuh. Ia akan tetap yakin saat semua orang ragu. Karena ia telah bersandar kepada sesuatu yang lebih kuat dari langit dan bumi, yaitu asma Allah yang maha agung. La haula wala quwata illa billah. Iya, yang ketahuilah cucuku, pusaka Bismillah bukan hanya pusaka yang diinginkan oleh manusia. Bahkan para malaikat pun menginginkannya. la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Kalian kaget. Bagaimana mungkin Kanjeng Sunan para malaikat menginginkan sesuatu yang ada di dunia ini? Karena pusaka Bismillah adalah bagian dari doa yang selalu mereka lantunkan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta, para malaikat bersujud dan membaca Bismillahirrahmanirrahim sebagai tanda penghormatan. Ketika ruh manusia ditiupkan ke dalam janin, maka malaikat membacakan Bismillah sebagai tanda bahwa hidup telah dimulai. La haula wala quwata illa billah. Dan ketika seseorang meninggalkan dunia, maka ruhnya akan dibawa dengan mengucapkan Bismillah sebagai tanda kembali kepadanya. Maka siapa saja yang memegang pusaka Bismillah dengan keikhlasan, ia tidak hanya ditemani oleh cahaya keimanan, tetapi juga dikelilingi oleh doa para malaikat yang memohonkan keberkahan baginya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allah Akbar. Mbah, saya
Mohon maaf Kanjeng Sunan, saya merasa kecil di hadapan ilmu yang baru saja saya dengar. La haula wala quwata illa billah. Pusaka itu adalah anugerah. Maka jika kau menjaganya, malaikat pun akan menjagamu. La haula wala quwata illa billah. Wahai cucu-cucuku, kini pusaka Bismillah ada di tangan kalian. Kalian bukan pemiliknya, tetapi kalian adalah penjaganya. Nggih, Yang. Jagalah ia dengan hati yang bersih. Gunakan ia untuk kebaikan. Dan selalu ingatlah bahwa pusaka Bismillah bukanlah pusaka untuk kehebatan, tetapi untuk ketenangan, untuk rahmat, dan untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap langkah. Nggih, Yang. Insya Allah Yang akan kami jaga baik-baik, Yang. Cucu-cucuku, dengarkan baik-baik. Nggih, Yang. Dunia yang kalian pijak saat ini bukanlah dunia yang sebenarnya. Apa maksudnya Kanjeng Sunan? Dunia yang kita jalani ini adalah dunia yang terbalik. Hukum Allah berbeda dengan hukum manusia. Bahkan seringkali apa yang kalian anggap benar justru salah di sisi Allah. Dan apa yang kalian anggap salah justru benar di matanya. Manusia hidup di dunia seolah dunia ini abadi. Mereka mengejar harta. Mereka berjuang mati-matian untuk pangkat dan jabatan. Mereka bersusah payah untuk mendapatkan nama besar. Tetapi mereka lupa sesuatu yang jauh lebih penting. Apa itu Kanjeng Sunan? Bahwa dunia ini hanyalah permainan, cucu-cucuku. Permainan. Nggih, Yang. Apa yang kalian lihat berharga di dunia ini, hakikatnya tidak ada nilainya di akhirat. Nggih. Seseorang dianggap kaya di dunia karena memiliki banyak harta. Tetapi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekayaan tidak diukur dari berapa banyak harta yang kalian miliki, tetapi berapa banyak yang kau sedekahkan. Nggih, Yang. Seseorang dianggap mulia di dunia karena memiliki kedudukan. Tetapi di sisi Allah, kemuliaan bukan karena pangkat atau jabatan, tetapi karena ketakwaannya. La haula wala quwata illa billah. Seseorang dianggap hebat karena memiliki banyak pengikut dan dipuja manusia.
Tetapi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hebat adalah mereka yang menangis di tengah malam karena takut akan dosa-dosanya. Dunia telah menipu kalian, cucuku. Manusia telah menjadikan kebatilan sebagai kebenaran dan menjadikan kebenaran sebagai sesuatu yang asing. Ingatlah, tidak semua kesenangan itu berkah, dan tidak semua penderitaan itu azab. Banyak orang yang diberikan harta, tetapi justru harta itu menjadi jalan kehancuran. Banyak orang yang diberikan kemiskinan, tetapi justru kemiskinan itu menyelamatkan imannya. Maksud Kanjeng Sunan, dunia ini telah berbalik begitu? Benar. Orang yang menangis di dunia karena takut akan dosa akan tertawa di akhirat. Tetapi orang yang tertawa di dunia dalam kelalaian akan menangis di akhirat karena penyesalan. Orang yang sibuk memperindah wajahnya akan lupa memperindah hatinya. Tetapi orang yang memperbaiki hatinya akan terlihat bercahaya meskipun wajahnya biasa saja. Orang yang dipuji di dunia belum tentu dipuji oleh malaikat di langit. Tetapi orang yang dianggap hina di dunia karena kebenaran, bisa jadi namanya disebut-sebut di antara para penghuni surga. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah, Masya Allah. Cucu-cucuku, siapakah orang yang paling kaya di dunia ini? Orang yang memiliki banyak harta. Salah. Orang yang paling kaya bukanlah orang yang memiliki banyak harta, tetapi orang yang hatinya tidak bergantung pada harta. Karena jika hartanya hilang, ia tetap tenang. Dan jika ia diberi harta, ia tetap rendah hati. Nggih, Kanjeng Sunan. Dan siapakah orang yang paling miskin di dunia ini? Orang yang paling miskin ya orang yang tidak punya apa-apa, Kanjeng Sunan. Salah. Orang yang paling miskin adalah orang yang selalu merasa kurang meskipun hartanya melimpah. Karena hatinya selalu dipenuhi kecemasan, ketakutan kehilangan dan iri kepada orang lain. Maka jadilah orang yang kaya dengan hati yang merasa cukup, bukan orang yang miskin dengan harta yang tak pernah cukup. Masya Allah, subhanallah. Masya Allah. Cucu-cucuku, Nggih, Kanjeng Sunan. jika kalian ingin menjalani hidup yang benar,
maka hiduplah seperti orang yang sudah mati. Apa maksudnya Kanjeng Sunan? Hidup seperti orang yang sudah mati artinya tinggalkan kesombongan, tinggalkan ambisi dunia yang berlebihan, tinggalkan perasaan bahwa dunia ini adalah segalanya. Orang yang sudah mati tidak iri lagi kepada orang lain. Orang yang sudah mati tidak takut kehilangan harta. Orang yang sudah mati tidak sibuk mencari pujian. Maka jadilah seperti itu. Hidup di dunia, tetapi hatimu tidak terikat kepada dunia. Baiklah, kita akan berpindah dari tempat ini terlebih dahulu. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Mohon maaf Yang, kenapa kita dipindahkan ke sini Yang? Saya pindahkan kalian ke sini karena di tempat yang tadi akan ada pertemuan besar, sama seperti diriku bertemu dengan dirimu. La haula wala quwata illa billah. Lantas, apakah pembicaraan kita tadi yang mau dilanjutkan lagi Yang? Tentu saja akan saya lanjutkan. Ya, mengenai pembicaraan jenengan tadi, insya Allah kami mengerti, Kanjeng Sunan. Insya Allah kami mengerti. Baguslah. Saya lanjutkan. Akan tetapi, jangan hanya mengerti, tetapi jalankan, karena yang memahami banyak, tetapi yang mengamalkan hanya sedikit. Kalian telah menerima pusaka Bismillah. Tapi ingat, amanah ini lebih berat daripada yang kalian bayangkan. Perjalanan kalian masih panjang dan ujian kalian belum selesai. Nggih Yang. Insya Allah Yang. Kami akan memahami setiap kata-kata yang Eyang tunjukkan kepada kami. Baiklah, wahai cucu-cucuku, dunia ini hanyalah titipan. Hidup ini hanyalah perjalanan, dan harta yang kau genggam bukanlah milikmu selamanya. Iya. Manusia datang ke dunia tanpa membawa sebutir emas. Dan ketika ia kembali ke tanah, ia pun tak bisa membawa selembar dinar. Lalu, untuk apa kau menumpuk harta jika kelak semua akan ditinggalkan? Untuk apa kau genggam erat dunia jika ia hanyalah bayangan yang tak bisa digenggam? Nggih. Wahai cucuku, jika kau ingin memiliki sesuatu yang abadi, maka berikanlah hartamu kepada mereka yang membutuhkan. Insya Allah. Insya Allah yang kami akan selalu bersedekah. Manusia sering mengira bahwa harta yang disimpan di peti besi akan kekal abadi. Padahal harta yang sesungguhnya adalah yang disedekahkan. Emas
emas yang kau simpan bisa hilang dicuri. Tetapi emas yang kau berikan kepada fakir miskin akan kekal di sisi Tuhan. Uang yang kau timbun akan habis dimakan waktu. Tetapi uang yang kau gunakan untuk membantu orang lain akan menjadi penolongmu di akhirat. Nah, wala quwata illa billah. Yang Ingatlah, harta yang sesungguhnya bukan yang kau genggam, Robo Yoga yang dan cucu-cucuku, tetapi yang kau lepaskan untuk orang lain. yang Sedekah adalah jembatan menuju keberkahan. Ia adalah jalan menuju kebahagiaan sejati. Wahai cucuku, sedekah bukan hanya memberi uang. Sedekah adalah cara Tuhan membuatmu bercahaya. Orang yang bersedekah, wajahnya berseri, hatinya lapang, hidupnya tenang. Ia tidak takut miskin, karena ia tahu bahwa Tuhan telah menjamin rezekinya. Ia tidak takut kehilangan, karena ia tahu bahwa yang diberikan akan kembali dengan cara yang lebih indah. Sedekah adalah cahaya. Ia akan menerangi jalanmu di dunia dan menjadi lentera di kuburmu kelak. Di hari ketika manusia kehilangan semua yang dimilikinya, hanya sedekah yang tetap bersama kalian. Kini, pusaka Bismillah telah turun pada kalian. Pusaka itu adalah amanah. Ia adalah cahaya yang diberikan kepada manusia. Tetapi, ketahuilah cucuku, pusaka Bismillah tidak akan memberi manfaat bagi mereka yang kikir. Karena cahaya Bismillah hanya akan menyatu dengan mereka yang dermawan. Mereka yang hatinya lapang, mereka yang rela memberi, bukan mereka yang hanya ingin mengambil. Kanjeng Sunan, apakah sedekah itu wajib bagi semua orang, bahkan mereka yang miskin? betul, karena memang banyak sekali saudara-saudara kita yang masih menanyakan itu. Nggih. Tentu saja, cucuku, sedekah bukan hanya untuk mereka yang kaya. Sedekah bukan soal jumlah, tetapi soal keikhlasan. Orang miskin yang memberi sepotong roti karena ikhlas lebih mulia daripada orang kaya yang memberi sekantong emas karena ria. Subhanallah. Orang yang tidak memiliki harta pun masih bisa bersedekah dengan senyum, dengan doa, dengan kebaikan hati. Karena sedekah bukan hanya soal materi, tetapi tentang bagaimana kau memberi dari hatimu. Jangan takut kehilangan jika kau bersedekah. Karena setiap yang kau lepaskan akan kembali kepadamu. Tangan yang memberi tidak akan pernah kekurangan. Hati yang ikhlas tidak akan pernah merasa rugi. Sebab Tuhan Maha melihat, cucuku. Iya. Dan Dia selalu membalas lebih dari yang kau beri. Subhanallah. Iya, saya merasakan akan hal itu ya.
Berapa banyak orang yang sedekahnya kecil, tetapi balasannya besar. Berapa banyak orang yang membantu orang lain dengan ikhlas, lalu hidupnya berubah menjadi lebih baik. Berapa banyak orang yang memberi tanpa harap kembali, tetapi Tuhan mengganti dengan sesuatu yang lebih indah. La haula wala quwata illa billah. Dengarkan cucu-cucuku apa yang sudah saya sampaikan. Nggih, Yang. Wahai cucuku, jika kalian ingin menjalani hidup yang benar, maka jadilah orang yang memberi. Jangan sibuk menumpuk harta yang akan ditinggalkan. Jangan sibuk mengejar dunia yang akan musnah. Karena di akhir perjalanan ini hanya amal yang akan menemani kalian, cucuku. Nggih. Siap, Yang. Bersedekahlah seperti matahari yang memberi cahaya tanpa mengharap kembali. Subhanallah. Bersedekahlah seperti air yang mengalir, membawa kehidupan tanpa meminta upah. Bersedekahlah seperti tanah yang rela diinjak, tetapi tetap memberi kehidupan. Subhanallah. Jika kalian telah menerima pusaka Bismillah, maka biarlah ia menjadi cahaya bukan hanya bagi dirimu, tetapi bagi seluruh umat manusia. La haula wala quwata illa billah. Nggih, Yang. Insyaallah, Yang. Cucuku, sebelum aku mengakhiri wejangan ini, ada satu hal yang ingin kusampaikan kepadamu. Nggih, Yang. Siap, kami akan mendengarkannya. Pusaka Bismillah yang telah kalian dapatkan bukanlah milik kalian sendiri. Ia bukan pusaka yang harus kalian simpan hanya untuk diri kalian. Ia adalah cahaya yang harus kalian sebarkan agar lebih banyak orang yang merasakan berkahnya. Subhanallah. Berikanlah pusaka Bismillah kepada saudara-saudaramu. Sebarkanlah kepada mereka yang membutuhkan cahaya di hatinya. Kepada mereka yang ingin dekat dengan Tuhannya. Kepada mereka yang ingin hidupnya lebih bermakna. Tetapi jangan berikan pusaka itu dengan cuma-cuma. Mengapa tidak boleh diberikan dengan cuma-cuma, Kanjeng Sunan? Karena sesuatu yang didapat tanpa pengorbanan seringkali tidak dihargai. Betul, insyaallah itu, Yang. Dengarkan. Nggih. Sesuatu yang datang dengan mudah seringkali diremehkan. Nggih. Maka mintalah sesuatu yang lebih mulia sebagai gantinya. Mintalah mereka bersedekah. Nggih, Kanjeng Sunan. Cucu-cucuku, mintalah kepada mereka untuk bersedekah sebelum menerima pusaka Bismillah. Tetapi bukan untuk kalian. Bukan untuk kekayaan kalian. Ingat, Nggih, Kanjeng Sunan. mintalah mereka bersedekah
untuk saudara-saudara kalian yang ada di Palestina. Masya Allah. Untuk mereka yang kehilangan rumahnya, kehilangan tanahnya, kehilangan anak-anak mereka. Mohon maaf, saya sedikit meneteskan air mata. Nggih, Kanjeng Sunan. Saya juga teringat menjadi sedih. Astagfirullah. Untuk mereka yang setiap hari hidup dalam ketakutan, dalam penderitaan, tetapi tetap berjuang dengan iman yang teguh. Allah subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Ketahuilah, cucuku, Palestina bukan sekedar tanah, tetapi ia adalah jantung umat ini. Nggih, Kanjeng Sunan, Masya Allah, subhanallah. Di sanalah tempat para nabi berpijak. Di sanalah kiblat pertama. Di sanalah sejarah Islam terukir. Dan kini tanah itu menangis, menjerit memanggil saudara-saudaranya, menunggu tangan-tangan yang mau menolong. Sedekah yang kalian kumpulkan dari pusaka Bismillah akan menjadi saksi bahwa kalian tidak menutup mata, bahwa kalian tidak membiarkan saudara kalian menderita sendirian. Nggih, Kanjeng Sunan. Wahai cucuku, Nggih. barang siapa yang memberi sedekah kepada orang yang teraniaya, maka Allah akan menjadi pelindungnya di dunia dan akhirat. Nggih, Kanjeng Sunan. Barang siapa yang membantu mereka yang tertindas, maka Allah akan mengangkat derajatnya lebih tinggi daripada orang-orang yang beribadah 1000 tahun. La haula wala quwwata illa billah. Dan barang siapa yang bersedekah untuk mereka yang kehilangan segalanya, maka Allah akan memberinya rumah di surga, di mana ia tidak akan pernah merasakan kesedihan lagi. Masya Allah. Subhanallah. Palestina bukan sekedar tempat, ia adalah simbol keteguhan iman. Jika kau ingin melihat siapa yang masih memiliki hati, lihatlah siapa yang masih peduli pada Palestina. Jika kau ingin melihat siapa yang masih memiliki iman, lihatlah siapa yang tinggal atau yang tidak tinggal diam ketika saudara-saudaranya dibantai. Jangan biarkan dirimu termasuk dalam golongan orang-orang yang diam. Nggih, Kanjeng. Jangan biarkan tanganmu kosong sementara mereka menadahkan tangan meminta pertolongan. Nggih, Kanjeng Sunan. Karena pada hari kiamat nanti mereka akan datang sebagai saksi dan mengatakan pada Allah, "Ya Rabb, kami telah meminta pertolongan kepada saudara-saudara kami, tapi mereka tidak mau menolong kami." Subhanallah. Masya Allah. Nggih, Kanjeng Sunan. Ketahuilah cucuku, orang yang bersedekah dengan pusaka Bismillah, maka Allah akan menjamin surga baginya.
Subhanallah, la quwwata illa billah. Orang yang mengulurkan tangannya kepada mereka yang membutuhkan, maka di akhirat nanti Allah sendiri yang akan mengulurkan tangannya kepadanya. Masya Allah. Jangan takut miskin karena bersedekah. Karena tidak ada satupun orang yang jatuh miskin karena memberi. Nggih. Tetapi ada banyak orang yang jatuh dalam kehinaan karena terlalu kikir. Masya Allah, subhanallah. Sebarkanlah pusaka Bismillah. Biarkan ia menjadi cahaya bagi mereka yang mencapainya. Tetap ingat, mintalah mereka bersedekah. Nggih, Kanjeng Sunan. Jadikan sedekah ini sebagai jembatan menuju rahmat Allah. Dan ketika kalian mengirimkan sedekah itu ke Palestina, maka langit dan bumi akan bersaksi atas amal kalian. Subhanallah. Dan ketika kalian menutup mata untuk selamanya, sedekah ini akan menjadi pelita di kubur kalian. Subhanallah. Dan ketika hari kiamat tiba, sedekah ini akan menjadi kendaraan yang membawa kalian ke surga. Subhanallah, Masya Allah. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Jangan hidup hanya untuk mengambil, tetapi hiduplah untuk memberi. Nggih, Kanjeng Sunan. Jangan hanya berharap mendapatkan sesuatu dari dunia, tetapi jadilah orang yang memberikan sesuatu untuk dunia. Nggih. Karena hidup yang paling indah adalah hidup yang bermanfaat untuk orang lain. Karena sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberi manfaat. Masya Allah. Masya Allah. Nggih, Kanjeng Sunan. Pergilah cucuku, sebarkan cahaya ini. Jangan biarkan dunia gelap hanya karena kau enggan berbagi. Nggih, Kanjeng Sunan. Jangan apa? La haula wala quwwata illa billah. Insyaallah ya. Nanti akan saya sampaikan kepada saudara saya bahwasanya insyaallah akan kita bagikan pusaka Bismillah untuk saudara yang mau menerimanya, Mbah. Dengan sedekah nanti. Tolong sampaikan kepada mereka. Nggih, Yang. Siap, Yang. Insyaallah, Yang. Baiklah cucu-cucuku. Mungkin pertemuan ini cukup sampai di sini. Nggih, Yang. Saya juga masih ada tugas yang harus saya lakukan. Nggih, Yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar. Alhamdulillah, teman. Alhamdulillah alamin, nggih. Allah. Saya nggak bisa berkata apa-apa lagi. Ya, Lawongso. La haula wala quwwata illa billahil azim. Subhanallah. Jadi pelajaran dan kesimpulan, teman-teman, jika kita ingin mendapatkan berkah dari suatu pusaka Bismillah, kita harus mengamalkan sedekah. Ya enggak, Mbah? Betul, Mas Prabu. Tapi dengan alasannya itu ya, agar ada pengorbanan. Enggak, Mbah. Ini aku pindah.
Sudah ada, nanti saya ceritakan nanti. Terus ada beberapa hal kesimpulan yang memang kita pelajari dari tadi Mbah. Yang pertama Mbah, pertemuan dari Sunan Kalijaga Mbah. Kita bisa belajar bahwasanya dunia ini jadinya terbalik. Apa yang dianggap berharga oleh manusia seringkali tidak berharga di mata Allah, ya enggak? Apa yang dianggap kecil oleh manusia justru bisa jadi penyelamat di akhirat. Melalui berbagai wejangan yang beliau berikan kepada kita dan beberapa pelajaran utama yang bisa kita ambil. Contohnya seperti pusaka bismillah adalah amanah bukan kekuasaan. Pusaka bismillah bukan sekedar pusaka biasa, bukan benda mati atau bukan sekedar peninggalan sejarah. Ia adalah cahaya membawa ketenangan, bukan alat untuk menaklukkan dunia. Perlu diingat teman-teman, pusaka bismillah ini hanya akan bermanfaat bagi mereka yang hatinya bersih dan memiliki keikhlasan dalam beribadah. Terus pelajaran paling utama adalah keutamaan bukanlah pada benda yang kita miliki, tapi pada bagaimana kita menggunakannya untuk kebaikan. Seperti itu. Mungkin begitu teman-teman. Sekian dari kami. Dan bagi teman-teman yang mau memaharkan silahkan. Nomornya ada di WA ya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.